Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini video kedua kaitannya dengan Sikola 2.0. Ini sebagai respon untuk bagaimana nilai kita di Sikola bisa dikirim ke aplikasi CPL lalu kemudian ke Neosia. Nah, seperti yang saya sampaikan di video pertama bahwa hanya sedikit dosen dan kelas yang ideal menggunakan Sikola sehingga nilai utuh dari Sikola sesuai dengan RPS-nya terkirim ke aplikasi CPL. Artinya tidak banyak dosen yang memeriksa tugas, memeriksa ujian, memeriksa tugas kelompok, memeriksa topik di forum sesuai dengan terjemahan RPS di Sikola masing-masing. Sehingga yang kita perlu pikirkan ini bagaimana kemudian menyikapi agar nilai dari setiap kelas itu bisa terkirim ke CPL, tapi via Sikola. Nah, yang pertama, langkah pertamanya Bapak Ibu, ini tugas dari koordinator mata kuliah untuk kemudian share di grupnya dosen mengenai apa yang ada di aplikasi CPL, RPS kita. Karena tentu ya banyak teman-teman mungkin menerjemahkan ya indikator nilai itu sesuai dengan terjemahannya masing-masing. Nah, perlu kita menyesuaikan karena ini akan berat kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di RPS yang ter input di aplikasi CPL. Seperti di pendidikan kewarganegaraan, nanti kami akan kirimkan mata kuliah Pancasila dan mata kuliah lain, dan ini harapannya koordinator mata kuliah mengirimkan. Ini yang ada di apa namanya PDF setelah mendownload dari aplikasi CPL tuh si Pangamase lah dulu istilahnya. Nah ini ada ada 5. Jadi Bapak Ibu untuk pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila kurang lebih juga seperti ini. Nanti ini khusus untuk kewarganegaraan dulu. Nanti setiap mata kuliah harus ada di WA Group mengenai yang mana bobot yang ada di CPL, di aplikasi CPL, dan itulah yang disesuaikan. Tidak boleh kemudian indikator nilai sesuai dengan kelas masing-masing. Tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu juga tidak akan klop nanti dengan CPL. Ini adalah terjemahan RPS. Ini tugas mandiri, tugas individu. Ada bobotnya 22, jadi Bapak Ibu harus konversi. Di sini persoalannya kalau lebih dari satu dosen, harus duduk bersama untuk mengkonversi ke bobot 22. Jadi formatif ini keaktifan. Tuh, ada kehadiran di situ, ada eh, presentasi dan seterusnya di situ, ada keaktifan tuh di kelas tuh. Ketepatan ide dan kejelasan uraian tuh. Kemudian ada tugas kelompok, ada makalah mungkin paper kelompok, kemudian ada kuis. Nah, ini bisa kuis, ada ujian di situ. Kalau di pendidikan kewarganegaraan itu ujiannya di pekan ke-16. Ya, mungkin ada yang pekan 8, ada yang memberi kuis tiap pekan, pokoknya dikonversi ke bobot 13. Ya, kemudian totalnya 100. Inilah yang 1, 2, 3, 4 ini yang harus ada di apa namanya di sekolah. Sehingga itulah nanti yang diekspor ke CPL lalu terekspor ke Neosia. Tapi bagaimana mengekspornya itu nanti akan ada video tersendiri. Yang pokok dulu ini adalah bagaimana nilai kita di sekolah tervalidasi dengan baik, terisi dengan baik. Ya sehingga kemudian tidak menimbulkan kekacauan nanti di saat kemudian diekspor. Ternyata ada angka-angka yang tidak sesuai, dan ini setiap mata kuliah MKU tabik koordinator mata kuliah silahkan kirim di WA Group sesuai dengan yang di di di-upload dari apa yang di-download dari eh, aplikasi CPL. Bukan berdasarkan persepsi, karena kalau tidak sesuai dengan ini akan sangat susah juga mensinkronkannya dengan CPL nanti. Dan inilah memang yang ada di RPS kita. Memang ini tersebar dari pekan ke pekan, tapi kan tidak perlu terlalu panjang. Kalau tadi yang video pertama itu ideal panjang memang karena setiap pekan ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada mungkin kuis, ada forum. Nah, itu sesuai dengan terjemahan RPS. Tapi kan sekali lagi bahwa hanya 10% dosen yang ideal menjalankan sekolah. Yang lain itu tidak sempurna menjalankan sekolah. Sehingga kita harus memikirkannya bagaimana nilainya nanti valid dan ada di sekolah. Sebenarnya hanya memindahkan ini Bapak Ibu dari nilai mentah yang kita kenal di MKU dengan daftar Excel-nya ke sekolah. Jadi ini yang 4 ini harus ada di sekolah. 4 indikator ini karena ini adalah indikator penilaian yang ada di RPS kita. Nah, ya, kira-kira begitu Bapak Ibu, dan semua koordinator mata kuliah harus tidak boleh berdasarkan terjemahannya, Pak. Harus yang ada di aplikasi CPL, dan MKWU itu sudah aman kemarin.
Tinggal bagaimana menunggu teman-teman yang basic science juga ambil dari aplikasi eh, CPL. Kalau ada dosen yang merasa bahwa ini tidak sesuai dan seterusnya, ya harusnya kita berdebat di saat menyusun RPS. Jangan kemudian setelah mau dibuat baru kemudian diperdebatkan. Yang pasti bahwa di CPL kita ada, di CPMK kita ada, di RPS kita ada. Nah, ini ada 4 ini untuk pendidikan kewarganegaraan. Ini harus dijadikan patokan kan ini dan didorong dengan bobot seperti ini. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya menyusun di sekolah. Jadi bukan bukan sekali lagi bukan bermaksud mengakal-akali ini sekolah Bapak Ibu, tapi ini adalah sebuah respon untuk kita bisa aman, nilainya valid, aman masuk ke aplikasi CPL kalau memang ternyata harus masuk aplikasi CPL. Cuma bayangan saya itu untuk masuk di CPL baru ke sekolah itu butuh koordinasi dengan Transdiva lebih baik. Karena bagaimana mau didorong kalau ruangnya tidak ada? Bagaimana mau didorong ruang ada tapi pintu tertutup? Ah, itu maksud kami. Jadi tidak ada di prodi itu RPS kita hanya ada di prodi home base. Ada di prodi home base tapi tidak ada jadwalnya karena siapa yang membuat jadwalnya? Apakah MKU atau admin prodi? Tentu admin prodi tidak mau. Kami siap. Tapi bagaimana aksesnya itu yang harus kami koordinasikan. Jadi ada banyak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan bikin pusing bagaimana mengekspor ini barang. Yang perlu dipikirkan sekarang bagaimana dalam waktu 1 pekan ini, pekan ke-15, pekan 16 paling lambat, agar kemudian nilai itu valid di sekolah sesuai indikator yang ada di RPS. Itu dulu yang perlu ada di pikiran kita masing-masing. Apalagi teman-teman yang LB, tahun anggaran kita ini akan tutup dan honor DLB kita sekitar 400-an juta itu sampai 500-an juta itu mesti kita serap. Kalau lewat ya wassalam tuh. Sehingga mohon tabe Bapak Ibu untuk utamanya DTT, dosen tidak tetap, agar melengkapi dengan baik. Iya. Nah, mari kita mulai. Jadi eh kalau langkah pertamanya ini kan sambil contoh, ini kelas yang sebenarnya tidak ini, tidak tidak apa namanya, tidak ada mahasiswanya ini. Jadi kita masuk di sini langkah pertamanya dulu Bapak Ibu. Kita masuk di sini, kita juga bisa sebenarnya memulainya dengan di kursusnya, di kursusnya. Tapi kalau di kursusnya kita mulai itu agak-agak panjang. Misalnya begini, kita kasih jangan hapus, kita tutup dulu semua. Sembunyikan dulu topik itu supaya mahasiswa tidak lihat itu supaya mahasiswa tidak lihat dan tidak mengacaukan kita punya rekap. Kita sembunyi dulu semua ini, jadi tidak usah menghapus karena bisa jadi ada tugasnya mahasiswa di situ yang nanti kita tinggal nilai manual. Kalaupun ternyata sudah kita nilai tapi tidak sinkron pasti karena tidak diperbaiki dulu bobot-bobotnya, tidak masalah. Yang penting ini langkah pertamanya dulu sembunyi dulu ini semua barang supaya kemudian ya kecuali yang ujian nanti silakan nanti dibuka di untuk ujian ini yang eh, ini ditutup juga. Nah, sembunyi semua Pak, Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti dibuka. Kalau kita mau ujian nanti, ini harus dibuka Bapak Ibu. Cara membukanya sama, diklik 3 baru tampilkan. Nah, dia terbuka. Ini kan nanti pekan ke 5 apa namanya ke 16 itu. Ini kita tutup. Nah, pada saat kita tutup, maka dinilai itu di daftar nilai itu akan terkunci. Nah, ini muncul terkunci semua jadi mahasiswa tidak lihat karena dia terkunci. Nah, pada saat sudah dilakukan langkah pertama ini, jadi kita ini masuk pada bagaimana menyikapi, bukan bukan juga mengakal-akali sebenarnya. Kita masuk kedua di setelan buku. Masuki di sini di setelan buku. Setelan buku ini kan sudah ada jumlahnya nih sudah 100. Tapi kan kita kita ingin membuat rekap saja. Nah, sehingga ini semua juga kita edit lalu kita kasih nol ke semua, Pak. Kita kasih nol ke ini. Kita sebenarnya bisa main dari depan, tapi kita main belakang dulu ini karena ini lebih mudah untuk kita lihat satu-satu. Kalau Bapak main depan, banyak yang harus Bapak klik. Bapak Ibu yang klik. Ini kasih nol semua ini. Intinya ini dikasih nol semua supaya nanti dia tidak memberi angka pembobotan. Tuh. Baik Bapak Ibu, ini butuh waktu. Kita klik 3 baru kita kasih nol. Simpan perubahan. Jangan berpikir bahwa ada yang sudah saya periksa, jangan. Kalau tidak ideal seperti video pertama, ya lengkap kita periksa,
yang kita sudah jamin validitasnya, maka anggap saja bahwa Bapak tidak menggunakan Sikola. Tuh. Tapi kita membuat rekap di belakangnya. Iya, karena kecuali kalau Bapak Ibu yakin bahwa Sikolanya sudah bagus, maka itulah nilainya yang Bapak Ibu ekspor nanti. Bagaimana cara mengekspornya akan ada video tersendiri. Tapi eh, ini sebenarnya juga bisa dihapus, tapi kan mungkin saja ada nih tugasnya teman-teman mahasiswa di situ. Tugasnya mahasiswanya Bapak Ibu. Jadi paling enak ini kalau kita eh, ini pekerjaan tidak lama ini teman. Utamanya kelas yang dibantu oleh teman-teman DTT ini ndak lama itu. Iya. Cuma memang kalau kita ideal di sekolah itu yang lama karena kalau dikerjakan di akhir, tapi kalau dikerjakan juga pekan per pekan juga tidaklah berat sebenarnya Bapak Ibu, dan itulah sebenarnya yang menjadi hakikat dari tugas kita sebagai dosen. Ini ada banyak ini kita harus kasih contoh. Saya tidak hapus karena ada tugas mahasiswa di situ yang nanti tetap bisa dilihat untuk dikasih nilai, tapi nilainya tidak lagi via indikator-indikator ini. Kita nilai manual masuk ke masuk ke indikator yang tadi ada di RPS itu yang 4 itu Bapak Ibu. Saya hilangkan dulu ini. Tapi kalau Bapak merasa bahwa tidak ada tugasnya mahasiswa, tidak pernah ada perintah untuk ada tugas di sekolah, tidak pernah ada perintah untuk membuat menjelaskan di topik di sekolah, Bapak bisa hapus. Tapi ya apa namanya menghapusnya dari depan. Tidak ada menu hapus di belakang ini. Dia hanya menu edit. Iya, tindakannya hanya mengedit. Tidak ada kayaknya menghapusin. Iya, karena kan memang ini hadir di belakang ini karena eh, dibuat di depan. Dan untuk Pancasila dan kewarganegaraan sebenarnya ini sudah sangat lengkap. Dibuat oleh tim. Iya, Mubasir sebenarnya ini tidak digunakan dengan baik. Cuma terus terang, saya sebagai pengelola tidak memaksakan ya kepada teman-teman di awal hanya menghimbau saja. Jadi beda menghimbau dengan memaksakan tanda kutip. Karena pada saat saya paksakan, tentu Bapak Ibu mengatakan tidak ada edaran bahwa itu harus nilainya dari sekolah gitu. Nah, tiba-tiba ada edaran ini di November ya kita harus menyikapinya. Sebenarnya sih tanpa edaran itu juga harusnya kita gunakan sekolah ini karena sangat baik sebenarnya menerjemahkan RPS kita. Tuh. Apalagi kita tidak ada kendala. Kelihatan sekolah itu hampir tidak ada kendala terkait dengan jaringan yang macet seperti dulu. Ya, apa namanya? Timnya juga bisa dihubungi itu kapan waktu. Tuh. Cuma memang kadang responnya juga kadang tidak ini, tidak secepat yang kita harapkan. Iya. Eh, baik, ini sudah hampir selesai, Bapak Ibu. Kalau kewarganegaraan pasti akan sebanyak ini yang Bapak Ibu nolkan karena apa namanya? Memang eh, sudah terekspor dari kelas utama karena kita mengenal istilah kelas utama ya. Dulu kan kelas master. Ini sudah dinolkan semua. Jadi ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah kedua ini, langkah pertama tadi adalah pastikan indikator nilai sesuai RPS. Nah, ini sudah nol. Nah, di saat sudah nol seperti ini Bapak Ibu, di sekali lagi di belakang yang Bapak Ibu dinilai, baru kemudian di sini ada setelan buku nilai. Nah, itu di situ Bapak Ibu main. Jangan lupa simpan perubahan. Karena kalau tidak, kembali lagi dan susah lagi itu. Nah, ini nol. Nah, sudah nol. Setelah sudah di situ, Bapak Ibu kembali ke kursus. Kembali ke kursus, eh, dinolkan semua ini. Jadi walaupun nanti mahasiswa menjawab soal Bapak Ibu tidak ada gunanya memeriksa di sekolah itu, tapi bisa saja diperiksa lalu jadikan nilai manual. Ini tambah topik. Jadi tambah topik. Nah, ini Bapak Ibu tambah topik. Nah, di sinilah diketik tadi itu Bapak Ibu ininya. Jadi di sini sudah klik tadi tambah topik, kita masuk di sini. Jadi ubah topik. Nah, ubah topik, klik custom. Jadi kembali lagi ke RPS tugas mandiri. Ini 22 bobotnya.
Jadi kita tulis tugas mandiri. Nah, tugas mandiri. Kan ini sesuai sesuai dengan aplikasi CPL ini. Ini bobot. Nah, ini saja 22. Bobot sama dengan 22. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau tebalkan supaya cantik, juga bisa. Jadi ini bisa eh, satu, bisa kasih satu Bapak Ibu. Lebih enak kalau ada satu tugas mandiri. Sudah itu eh, Bapak Ibu simpan ini. Nah, tugas mandiri. Nah, kemudian tambah lagi topik. Nah, di sini diklik lagi dua, dua eh, keaktifan itu formatif itu. Jadi di sini ada formatif. Nah, formatif. Nah, ini bisa kita strip dengan keaktifan. Nah, keaktifan. Nah, di sini bobotnya eh, sama dengan 43. Ya, memang ini 43 ini tinggi sekali memproses dinilai. Tuh, kalau kita mau tebalkan, itu yang kita tebalkan. Bobotnya 43. Semua mengingatkan kita, Bapak Ibu. Tambah lagi topik. Nah, kita klik lagi di sini, ubah topik. Kita klik custom. Kita tulis lagi 3. Nah, di situ indikator yang di RPS kita, tugas kelompok. Jadi kita klik lagi di sini, tugas, tugas kelompok. Nah, ini bobotnya 22. Nggak usah diperdebatkan lagi nih bobot Bapak Ibu, karena ini yang ada di RPS. Nah, bobot 22. Kemudian eh, kita tebalkan lagi. Nah, kita klik, kita simpan perubahan. Jadi kalau setengah-setengah jisikolata, lebih baik kita langsung ambil kesimpulan untuk membuat yang seperti ini. Kemudian di sini ada kuis tuh. Ada kuis. Ini yang keempat. Nah, kuis. Nah, ini eh, bisa juga ini kuis masuk di strip dengan UTS UAS. Atau UTS dan UAS. Nah, sesuai indikator yang ada di RPS, Pak. Karena kalau tidak, nggak bisa klop juga dengan CPL itu. Bapak Ibu yang kami hormati, bobot, bobot sama dengan 13. Jadi memang ujian-ujian itu terbatas, makanya kita sudah 80% lebih sebenarnya menggunakan case dan apa namanya PJBL project. Nah, sudah simpan perubahan. Nah, setelah ini dia akan muncul nanti daftar nilai. Tapi untuk ini kan baru topiknya. Tuh, aktivitasnya ini kita tambahkan di sini. Ini kita ambil ini penugasan. Penugasan yang kita ambil, kita klik ini Bapak Ibu. Jadi kembali lagi dituliskan karena ini yang muncul nanti daftar nilai. Jadi tunggu dulu Bapak Ibu supaya mudah. Saya buka dulu eh, dua supaya nanti tinggal saya mudah melihatnya. Iya, paling enak itu Bapak Ibu kalau kita buka buka dua browser. Nah, nanti kemudian tinggal eh, dilihat. Oke, pendidikan warganegaraan Inter ya. Ini sudah dikunci-kunci semua. Oke, saya kembali lagi setelah topik itu, aktivitasnya itu tetap harus dibuat karena kita belum bisa untuk mengisi nilai kalau hanya topik saja yang kita buat rumahnya tuh. Tapi kamarnya harus dibuat. Oke, kembali lagi. Ini diklik. Ini tugas mandiri. Supaya mahasiswa tidak mengganggu, eh, ini kita bisa abaikan saja ini semua. Kita bisa hilangkan ini. Ini hilangkan pengajuan berkas. Karena jangan sampai mahasiswa ada lagi yang kasih masuk-masuk tugasnya di dalam. Nah, ini dihilangkan dan ini yang pokok. Tadi kan poinnya Bapak Ibu ada 22 bobot. Itu yang harus kita isi di sini. Nilainya di sini 22. Ya, nilainya 22. Nah, baru sudah itu kita simpan. Nah, berarti sudah ada di sini. Nah, kemudian kita tambah lagi di sini aktivitas untuk formatif dan keaktifannya.
Kita ingat ini yang bagus kita gunakan. Nah, mohon kita sepakat dengan itu. Kita menggunakan penugasan. Jadi, iya, ini formatif keaktifan. Edik topik. eh, di sini ada formatif keaktifan. Ini 43. Iya, 43 poin. Nah, berarti di sini sekali lagi kita hilangkan saja ini semua supaya kemudian nanti mahasiswa tidak ada yang mengupload. Di sini 43 poin. Iya. Nah, 43. Baik. Sudah ada dua, kemudian di tugas kelompok kita tambahkan juga aktivitas. Sekali lagi di penugasan. Iya, karena kalau kita menggunakan yang lain, saya khawatir nanti agak susah ketemunya. Ini tugas kelompok, kopi, ini 22. Paste, kemudian di sini dihilangkan saja ini semua, Bapak Ibu. Oke, hilangkan ini. Kemudian masuk ke nilai, ini 22. 22. Iya, nah, berarti sudah. Kemudian kuis, jadi tidak di sini mengerjakannya. Eh, Nanti dikasih nilai di dalamnya. Jadi nilainya manual, serba manual ini, tidak ada yang link. Oke, kemudian yang keempat, nah ini. Harusnya sebenarnya ini kalau pakai Sikola satu dulu, ini bobotnya 13. Di sekolah satu dulu ada memang rekap. Itu kelebihannya sedikit. Sekolah satu dulu ada rekap di belakang. Sehingga rekap itu kalau itu juga digunakan oleh sekolah dua artinya pengembangnya bisa mengembangkan rekap di belakang. Itu mudah kan. Artinya rekap itulah yang didorong ke CPL. Sehingga di CPL tidak perlu kita lagi mengetik manual. Didorong saja rekapnya. Karena kalau penilaian harian yang digunakan per sub CPMK yang tadi, yang video pertama yang ideal, belum tentu di sekolah apa di CPL juga seperti itu anunya item-itemnya. Tapi kalau rekap ini kan sudah apa namanya sudah ini Bapak Ibu jadi sudah ada. Jadi nanti kita lihat di nilai akan muncul itu Bapak Ibu. Jadi nanti nilainya kita lihat di buku nilai. Pada saat kita lihat buku nilai, dia sudah 100 ini insya Allah. Ini 100. Jadi aman lah ini kita punya nilai di sekolah. Ada ini. Jadi sebenarnya memindahkan nilai mentah ini Bapak Ibu. Nah, memudahkan juga urusan saya nanti. Tidak perlu minta lagi nilai mentah dari dosen. Tinggal nanti kami ambil dari sekolah. Jadi ini ada tugas mandiri. Inilah yang ada di RPS kita. Tidak boleh keluar dari sini. Jadi jangan ada yang membuat apa namanya kreatif berkreasi lagi menambah-nambah ini indikator karena inilah indikator sebenarnya cuma dipecah-pecah selama ini menjadi seperti di atas ini. Tapi itu kalau ideal. Nah, ini yang kita mau selesaikan secara adat. Nah, ini ada 4. Ini indikatornya. Nah, mata kuliah lain juga harus begitu. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan ininya. Sesuai dengan indikator di RPS-nya. RPS yang bukan RPS yang tidak update. RPS yang memang tertera di aplikasi JPL atau istilahnya dulu si Pakamase. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita akan nanti akan ada pertemuan secara daring, tapi mohon dicoba. 1 pekan ini mohon dicoba, dilakukan kalau ada hal yang tidak dipahami, ya Bapak Ibu ini Bapak Ibu silahkan apa namanya silahkan bertanya. Nah, ini sudah ada 100 Pak. Jadi nanti berapa nilai tugas mandirinya mahasiswa, berapa format keaktifannya, berapa tugas kelompoknya, berapa nilai kuisnya. Yang penting ini yang ditulis. Nah, bagaimana mengisinya? Nah, kita klik kembali ke laporan nilai. Laporan nilai. Nah, ini kan nilai-nilainya mahasiswa ini. Oke. Ini kan tidak ada mahasiswanya, Pak. Ini tidak ada mahasiswanya, jadi kami tidak bisa kasih contoh. Ini tidak ada mahasiswanya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu dulu. Kalau ada nilai tak dari luar, ini bisa di apa namanya? Diklik dulu ini nama depan. Nama depan itu berarti berurut berurut NIM-nya, Pak. Nah, cuma kita lihat, kalau kita klik ini bisa jadi itu dari yang tinggi ke yang rendah, bisa yang rendah yang tinggi. Ini paling enak kalau kita klik nama depan, karena NIM maksudnya NIM. Kalau nama akhir itu agak susah karena tidak berurut NIM. Nah, nanti akan muncul. Jadi nanti di sini akan muncul. Dimulai dari sini. Nah, ini susah, Pak. Ini sebenarnya kalau mau dihilangkan ini bisa ya. Ciutkan. Nah, bisa diciutkan ini. Jadi kalau Bapak
cuma tidak ciut permanen ini. Nah, ini bisa diciutkan supaya Bapak tidak terlalu panjang ke samping, karena nilainya panjang begini. Kalau yang ideal memang ya panjang karena aktivitasnya kan seperti itu. Nah, ini juga tidak ada mode menghapus. Jadi harusnya ini bisa menghapus, tapi kan kita tidak hapus karena harapannya bisa jadi ada tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa, cuma dosennya belum periksa ataupun kalau diperiksa bobot nilainya tidak sesuai dengan RPS. Nah, sehingga kita tentu melihatnya. Kalau Bapak Ibu langsung melihatnya ke sini kan muncul ini Pak. Tugas mandiri Bapak isi ini nilainya di sini kan ada kolom di sini. Kalau ada mahasiswanya ada kolom di sini. Ada kolom muncul nilainya di sini. Kalau Bapak Ibu mau lihat ABCD-nya, klik modenya dulu ini. Jangan mode edit, maka muncul ABCD nanti itu di ujung di rekapnya di sini. Iya. Jadi itu penyampaian dari saya. Ini sudah aman ini karena sesuai dengan RPS di aplikasi CPL. Diisi ini aman di sini nilai valid 100. Itu yang harus dijaga Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, itu saya pikir penyampaian dari saya. Mohon dipelajari ke ini video. Nanti kemudian apa namanya ini kita akan pertemuan daring. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.